Sementara itu, Seokjin pergi ke restoran yang sudah dijanjikan dengan Nara. Dia malah bertemu Chohyun dan melihat kalau Nara sedang live streaming dengan Junyoung. Ini membuat Seokjin patah hati. Nara mengakhiri live streaming dan mendapatkan beberapa follower baru yang membuatnya bahagia. Tiba-tiba dia ingat janji makan dengan Seokjin. Dia segera menelponnya, namun Seokjin hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa lalu menutup teleponnya. Saat sedang pulang ke rumah, Seokjin dihampiri Nara. Nara meminta maaf kepadanya, namun kali ini dia benar-benar pergi dan tidak mempedulikan Nara. Sementara itu, Ji-hye duduk di sebuah kafe sambil menunggu teman online-nya. Saat di rumah, Nara menemukan Chohyun sedang live streaming. Dia pun melakukan hal yang sama. Saat sedang live, tiba-tiba Seo datang di rumahnya dengan panik mengatakan, Ji-hye tidak menjawab panggilannya. 저 무슨 일이야? 지혜한테 무슨 일이 생긴 것 같아. 핸드폰도 꺼져 있고. 지금 이거보다 중요한 게 있어? 아니 없어. Dia yakin kalau Ji-hye sedang dalam masalah. Nara mengambil HP-nya dan pergi mencari Ji-hye. Ternyata Ji-hye bertemu teman online-nya untuk menukar kartu edisi khusus bintang K-pop. Namun Ji-hye terkejut saat seorang pria mendekatinya. Pria itu meyakinkan Ji-hye dan memperlihatkan koleksi kartunya. Ji-hye mulai mendapat kekerasan saat dia menolak keinginannya. Untungnya, Nara dan Seo tiba tepat waktu. Tanpa Nara ketahui, streamingnya masih berjalan. Seokjin menelponnya dan langsung mendatangi Nara berada. Seokjin sangat khawatir terhadapnya. Namun, Nara masih tidak peka. 빛나라 진짜. 너 지금 당장 라방 꺼. 켜져 있었어? 야. 너 괜찮아? 응. 걱정돼서 왔지. 응, 괜찮아. 너 여기 왜 왔어? Esoknya, Nara menjadi perbincangan di sekolah. Kemudian ada 2000 subscriber baru karena streaming yang tidak disengaja tersebut. Dia sangat gembira karena masih ada kesempatan menang untuk ikut kompetisi Go Hard. Di kelas, guru membagi tugas dan membagi kelompok per 2 orang. Chohyun satu grup dengan Seokjin, sedangkan Nara dengan Junyoung. Hari Sabtu tiba. Nara berdandan untuk mengesankan Junyoung. Kemudian mereka bertemu di sebuah taman dan mengerjakan proyek mereka. Di saat itu, mereka malah bercerita kehidupan masa lalu, berfoto bersama, dan bersenang-senang. Seokjin dan Chohyun pergi ke taman bermain. Mereka membuat video dan mengupload ke YouTube. Itu juga menginspirasi Nara untuk melakukan hal yang sama. 야, 우리도 영상 찍어볼래? 알겠어. 아싸. 그럼. 진짜 밀리는데? 아닌데? 아이고. 너나 잘해. 이제 제 녹화한다. Seokjin merasa cemburu pada Nara. Dalam perjalanan pulang, ada fans yang diam-diam mengambil foto Chohyun. Seokjin memaksa fans itu untuk menghapusnya. Nara dan Junyoung juga pulang dan mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Nara melihat kalau subscribernya meningkat dari menit ke menit karena semua video yang dia upload hari ini. Nara sadar kalau Junyoung adalah kuncinya. Nara dengan segera meminta keinginan terakhirnya untuk memintanya jalan dan upload video bersama lebih sering lagi. Junyoung pun menyetujuinya. Malam itu, Nara sedang membuka sosmednya. Ada orang asing yang mengirim pesan kalau mereka sedang mengawasi Nara. Ini membuat Nara merinding, tapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Esoknya di sekolah, Nara benar-benar lupa kalau ada kuis hari itu. Junyoung menyerahkan catatan di menit terakhirnya dan menyuruh Nara untuk melakukan yang terbaik. Seo dan Ji-hye penasaran dengan hubungannya dengan Junyoung. Wajah Nara memerah dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, Nara melihat subscribernya terus bertambah dan hampir mengalahkan Chohyun. 얼마 차이 안 난다. 곧 따라잡겠는데? 이쯤에서 얼마 차이 안 난다. Di adegan selanjutnya,
Nara kembali diteror yang menyuruhnya untuk mengupload lebih banyak foto. Orang itu juga mengatakan telah menonton semua video masa kecil Nara. Ini membuat Nara khawatir dan kembali ke kelas dengan perasaan tidak tenang. Kemudian, dia bertanya pada teman-temannya, apakah orang terkenal sering diikuti oleh orang yang menyeramkan? Mereka jawab kalau itu adalah hal yang umum. 세상에 제정신 아닌 사람들 진짜 너무 많아. 그치? 아니, 그냥 궁금해서. 왜? 누가 너한테 이상한 거 보냈어? 응. 그런 거 오면 상대하지 말고 무시해. Sepulang sekolah, saat mereka menuju kafe, Nara menerima pesan dari stalker yang menyuruh untuk menjauh dari teman-teman Nara dan telah menyiapkan hadiah untuk Nara. Nara yang ketakutan bergegas pulang. Setelah sampai di rumahnya, stalker mengirim foto palsu Nara. Dia terkejut tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya. Kemudian dia diancam kalau membocorkan hal ini, maka dia akan membocorkan foto palsu Nara tersebut ke internet. Nara yang ketakutan hanya bisa menangis. Esok harinya, ada foto editan pemenang kompetisi Go Hard yang tersebar ke internet dan membuat Nara sangat khawatir. Stalker itu terus mengirim pesan kepada Nara yang membuat suasana hatinya buruk. 몸이 안 좋아. Di lorong, Nara menabrak Junyoung. Dia mengingatkan janji live streaming di kafe nanti sore. Sorenya saat mereka bertemu di kafe, Nara mengatakan kalau sudah tidak perlu live streaming lagi. Junyoung menyadari ada yang salah dan membujuk Nara untuk mengatakan ada apa. Setelah merenungkannya, Nara memberikan ponselnya dan menceritakan stalker tersebut. Junyoung menyarankan agar melapor. 들은 두려워할수록 자기들이 더 강하다고 생각해. 증거도 있으니까 같이 경찰서 가자. Esok harinya, HP semua murid berbunyi dan semua melihat HP-nya dengan terkejut. Semua orang menatap Nara saat dia akan masuk ke kelas. Dia menyadari ada sesuatu yang terjadi. Chohyun menarik keluar, tapi Nara mengetahui apa yang terjadi dari ponsel temannya. Foto editan palsu telah tersebar ke internet. Nara terdiam dan mulai menangis. Guru membawanya ke kantor dan menenangkannya. 괜찮아? Kemudian terungkap bahwa penguntit yang telah mengirim pesan kepada Nara adalah seorang pria bernama Choi Min. Dia merupakan teman online Ji-hye yang wajahnya telah terekspos saat Nara tidak sengaja live streaming. Bu guru memberitahu kalau polisi sudah mencari orang tersebut. Nara menjadi sedikit lebih tenang. 중이라니까 일단 기다려보자. Saat mereka bertiga ingin pulang, Ji-hye menangis dan mengatakan kalau semua ini adalah salahnya. Keduanya menenangkan Ji-hye dan mengatakan kalau ini bukan salahnya. Malamnya, Nara kembali live streaming dan memberikan klarifikasi, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia menceritakan tentang stalker tersebut dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Setelah itu, Nara mendapat pesan dari kepala sekolah yang memberitahu kalau Choi Min sudah ditangkap polisi. 방금 선생님한테 연락이 왔는데 밝은 모습으로 보자.